Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Insya Allah. Kisah horor kakek datang lagi membawa pengalaman-pengalaman kisah horor yang pernah dialami sendiri oleh kakek Sigit maupun yang pernah didengarnya dari orang lain ya atau teman-teman dan sekitarnya. Hari ini kakek Sigit akan menceritakan ulang kisah horor yang pernah dialami oleh teman kakek ya. Kejadian di Kota Bandung 20 tahun yang lalu. Topiknya terkait dengan jin mengaku malaikat. Ya. Silakan kakek untuk menceritakan kembali apa yang pernah didengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini masih terkait dengan konten katanya kultum kemarin ya. Kemarin kita bahas mengenai apa itu bujuk rayu jin ya. Waspada ya, waspada. Ya, kita harus waspada terhadap bujuk rayu dari jin. Dimana kemarin kita sampaikan bahwa kalau orang itu dasarnya ada jahat ya, tidak iman atau imannya sangat lemah itu biasanya inisiatif dari manusianya, mereka yang minta tolong jin untuk mencari kekayaan. Tapi kalau kelompok yang sudah relatif sudah istiqomah itu biasanya inisiatif dari jinnya. Nah ini kisah ini terjadi pada seorang kenalan, seorang teman. Dia itu pernah tertipu ya, tertipu oleh jin yang ngaku malaikat gitu. Jadi memang pertamanya itu ada suara di telinganya bahwa ini saya malaikat gitu. Ya dia tidak hiraukan ya, ini bohong, ini pasti jin gitu. Karena dia sebenarnya udah ibadahnya udah rajin waktu itu, udah istiqomah. Nah ini kemudian tapi ada beberapa kali itu si suara itu meyakinkan dia, saya ini bukan jin, saya ini malaikat beneran. Kalau tidak percaya ya itu nanti saya tunjukkan bahwa saya itu mengajarkan kebaikan gitu, bukan kejahatan. Nah terus memang terjadi pada besoknya itu ya, itu ketika dia jalan di satu jalan di Kota Bandung ya, itu di situ ada ketika melewati semacam apa itu yang orang jualan itu namanya bilik yang ada orang jualan itu. Nah itu dia dengar ada suara anak menangis dan ada suara ibunya di situ. Nah ini si yang ngaku malaikat di telinganya mengatakan ke dia, itu anak itu nangis, orang tua itu nangis karena mereka ini sedang membutuhkan uang Rp150.000. Kalau nggak percaya coba ketok pintunya. Terus si ini ya nggak percaya, tapi dia coba aja, dia maju terus dia ketok pintu apa namanya itu satu bilik orang jualan rokok, dan itu ini tutup ya, jadi tapi ada terdengar suara nangis. Diketok, nah terus begitu dibuka, ini teman saya ini tanpa basa-basi langsung, Assalamualaikum Bu, Ibu butuh uang 150.000 ya gitu. Oh ibunya kaget, loh kok tahu Pak? Wah bener ya? Iya bener. Langsung dia mengeluarkan uang 150.000 dan dikasihkan ke ibu-ibu tadi. Jadi dia meninggalkan tempat itu, terus suara di itu kan, bilang kan bener kan saya mengajarkan kebaikan. Saya bilang saya ini malaikat kok kamu nggak percaya aja. Dia masih ragu sebenarnya. Tapi terus berkali-kali itu dia apa namanya melakukan suatu kebaikan gitu ya. Melakukan suatu kebaikan dengan petunjuk dari suara di telinganya itu yang aku malaikat. Nah ini udah berjalan cukup lama itu, banyak sekali contoh kebaikan yang di luar nalar gitu ya. Dia tidak tahu tapi karena diberitahu suara itu, jadi dia jadi tahu bisa melakukan itu. Kayak tadi yang contoh itu kan, ya kita manusia biasa tahu ada suara orang menangis, dia butuh uang 150.000 itu contoh kan nyata ya, real, nggak mungkin lah kita manusia biasa bisa tahu itu. Ini berulang-ulang kejadian itu, mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, barulah itu suara yang ngaku malaikat di telinganya itu bilang, sebenarnya saya ini datang kepada kamu ini untuk memberitahu bahwa kamu itu sebenarnya sudah terpilih, sudah jadi wali gitu. Sudah jadi wali, maka kamu tidak perlu lagi ibadah sebenarnya. Jadi orangnya semula agak ragu, masa gitu ya, masa iya gitu. Tapi terus dengan beberapa kejadian terus menerus, akhirnya si temen ini memang benar dia meninggalkan ibadah yang tadinya udah rajin dia lakukan ya. Itu yang istiqomah dia lakukan tadinya itu adalah
sholat ya, sholat sunat itu, sholat tahajud, sholat duha ya, dan itu dia lakukan tiap hari, termasuk sholat sunat rawatib ya, selain yang wajibnya. Dan dia juga rajin infak karena teman ini termasuk agak berada ya dalam hal harta. Nah ini kemudian ternyata dia malah akhirnya berubah berubah total menjadi tidak lagi lakukan ibadahnya dengan istiqomah. Karena menurut si ini yang malaikat ini, yang mengaku malaikat ini, dia adalah sudah paripurna, sudah selesai penilaiannya katanya gitu. Jadi kamu udah pasti masuk surga, dan tinggalkan itu ibadahnya. Nah ini berjalan berapa bulan, kemudian, nah ini teman ini suatu saat keluarga besarnya itu melihat kok ada perubahan pada si Bapak X ini. Ini kemudian mengajak ke Bapak X ini secara diam-diam, tidak dikasih tahu, itu ke seorang ulama di kabupaten ya. Kalau kami tinggal di kota Bandung, ini di Kabupaten Bandung. Datang ke sana kemudian, nah ini belum mengatakan keinginannya, rupanya orang alim ini sudah tahu ya. Orang alim ini kebetulan yang dia mungkin paham terhadap jin-jin yang suka nyaru ya, jadi malaikat atau jadi apapun yang menjerumuskan orang. Nah ini kemudian seorang alim ini yang kemudian menunjukkan kepada Bapak X bahwa itu ngaku malaikat itu bukan malaikat, itu jin, itu jin jahat yang sedang menjerumuskan kamu gitu. Kalau kamu ikuti terus nanti lama-lama bisa ya hancur kan kamu, jadi dari golongan orang bertakwa, dari mutakin menjadi orang mujrimin, dan bahkan menjadi kufur kepada Allah. Kemudian dikeluarkan itu yang namanya jin itu, diusir dari dekat atau tubuh orang Bapak X tadi, dan kemudian dia pelan-pelan kembali lagi ke dalam keadaan normalnya, yaitu dia kembali lagi menjalankan ibadahnya ya, dan dia tidak lagi terjerumus gitu di dalam bujuk rayu setan. Jin itu kalau jahat, jin yang mengajarkan kejahatan itu namanya kan setan. Sama manusia juga, kalau dia berbuat jahat dia bisa menjadi setan bagi orang lain. Itu kira-kira ceritanya begitu. Ya, menarik kakek, cerita pengalaman dari teman kakek ya. Dan yang kita bisa simpulkan dari kisah ini adalah bahwa kita harus tetap berdoa dan berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Iya betul. Karena kalau orang yang dasarnya sudah mujrimin ya, mujrimin itu udah, kalau bahasa Indonesia orang berdosa, tapi sebenarnya maknanya itu adalah petani yang menanam tanaman di dalam tanah gitu. Jadi orang mujrim itu bukan sekedar berdosa, tapi orang sudah menggali tubuhnya gitu, masuk ke dalam tumpukan dosa. Kalau orang sudah begitu, memang inisiatif dari dia minta tolong ke jin itu sudah sulit untuk berubah. Tapi kalau orang itu sudah dalam posisi yang sudah istiqomah, itu sekalipun terjerumus ya, tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pernah terjerumus. Tapi ini contoh yang Bapak tadi, sekalipun terjerumus, ternyata Allah ya menolong Bapak X tadi untuk kembali ke jalan yang lurus ya, melalui perantaraan seorang ulama ya, seorang alim yang tentu saja ini ilmunya juga dapat dari Allah ya, ilmu dari orang ini. Jadi perantara untuk mengembalikan si Bapak X itu ke jalan yang lurus. Jadi mana yang kita bisa tarik dari kisah ini adalah bahwa kita harus sering memperhatikan dan mengingatkan. Memperhatikan orang lain, teman, dan saudara. Mengingatkan saudara maupun orang-orang sekitar kita ya. Kalau mengingatkan tidak cukup, mungkin kita harus minta tolong kepada orang-orang yang punya ilmunya gitu. Iya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan lah dari kejadian-kejadian yang serupa dengan pengalaman dalam kisah ini. Ya, itu saja apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini atau dalam kisah kali ini, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.